Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil review saya terkait jurnal hidrologi yang berjudul Konsentrasi Sedimen Suspensi Rata-rata Kedalaman berdasarkan pengukuran 1, 2, dan 3 titik pada aliran seragam saluran terbuka oleh Bambang Agus Kironoto, Jurnal Dinamika Teknik Sipil, volume 8 nomor 1 tahun 2008. Berikut identitas saya. Nama saya Puji Pangestu, NPM 2014151027. Saya dari angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kali ini saya akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Penelitian tentang konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman berdasarkan pengukuran beberapa titik 1, 2, dan 3 titik telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu menurut Atmojo 2001. Namun, persamaan yang diperoleh hanya dikembangkan untuk data pengukuran di tengah saluran saja. Untuk data di tepi saluran atau arah transversal, persamaan yang dimaksud belum dapat ditemukan di literatur. Menurut Fugate dan Friedrich pada tahun 2001 menyampaikan bahwa kecepatan endap partikel sedimen meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi sedimen suspensi, walaupun variasi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Kondisi ini mempengaruhi bentuk distribusi konsentrasi sedimen suspensi dari tengah ke tepi saluran. Menurut Straub pada tahun 1945 dalam Garge dan Rangaraju 1977 mengusulkan persamaan sejenis untuk menentukan konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman berdasarkan data pengukuran atau sampel konsentrasi sedimen suspensi di 2 titik, yaitu C sama dengan 3/8 dikali C 0,2D ditambah 5/8 C 0,8D. Konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman diperoleh dengan mengintegralkan data hasil pengukuran distribusi konsentrasi sedimen CY suspensi terhadap jaraknya dari dasar dengan berdasarkan persamaan berikut. Berikut adalah persamaan dari integral C. Yang kedua ada tujuan penelitian. Pada penelitian ini tujuannya yaitu menentukan konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman melalui pengambilan sampel atau pengukuran pada titik-titik tertentu saja, yaitu melalui pengukuran 1, 2, dan 3 titik, baik di titik tengah ataupun di tepi saluran. Yang ketiga, metode penelitian. Lokasi pengambilan sampel di sedimen suspensi atau pengukuran 1, 2, dan 3 titik diambil pada posisi yang sama dengan lokasi pengukuran kecepatan 1, 2, dan 3 titik, yaitu pada kedalaman 0,2D, 0,4D, dan 0,8D, dengan D adalah kedalaman aliran. Pengambilan lokasi yang sama dengan lokasi pengukuran kecepatan dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaannya di lapangan. Untuk pengukuran 1 titik, persamaan konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman atau depth average suspense sediment concentration diperoleh dengan cara mengadopsi persamaan kecepatan rata-rata 1 titik dan mengalihkannya dengan suatu faktor koreksi atau koefisien. Untuk pengukuran 2 titik, persamaan konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman diperoleh dengan cara mengadopsi persamaan Straub dan mengalihkannya dengan suatu faktor koreksi atau koefisien. Untuk pengukuran 3 titik, persamaan konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman diperoleh dengan cara menggabungkan persamaan untuk 1 dan 2 titik sesuai dengan butir 2 dan 3 di atas dan mengalihkannya dengan suatu faktor koreksi atau koefisien. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Berikut adalah gambar perbandingannya nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman dengan rata-rata 1 titik CY per C1 titik pada arah transversal tanpa angkutan sedimen. Gambar kedua, pengukuran 2 titik pada Y sama dengan 0,2D dan Y sama dengan 0,8D. Ini adalah perbandingannya
nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman dengan rata-rata 2 titik CY per C2 titik pada arah transversal tanpa angkutan sedimen dasar. Pengukuran 3 titik pada Y sama dengan 0,2 D, Y sama dengan 0,4 D, dan Y sama dengan 0,8 D. Ini adalah gambar perbandingannya nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman dengan rata-rata 3 titik CY per C3 titik pada arah transversal tanpa angkutan sedimen dasar. Pengukuran 1 titik pada Y sama dengan 0,4 D. Ini adalah perbandingannya nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman dengan rata-rata 1 titik CY sama dengan C1 titik pada arah transversal dengan angkutan sedimen dasar. Gambar ini adalah pengukuran 2 titik pada Y sama dengan 0,2 D dan Y sama dengan 0,8 D. Perbandingannya nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman dengan rata-rata 2 titik CY sama dengan C2 titik. Gambar ini adalah pengukuran 3 titik pada Y sama dengan 0,2 D, Y sama dengan 0,4 D, dan Y sama dengan 0,8 D. Pada perbandingannya nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman dengan rata-rata 3 titik CY per C3 titik pada arah transversal dengan angkutan sedimen dasar. Ini adalah grafik pengukuran 1 titik pada Y sama dengan 0,4 D. Perbandingannya nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman dengan rata-rata 1 titik CY sama dengan CY per C1 titik pada arah transversal saluran irigasi Mataram. Yang ini adalah pengukuran 2 titik pada Y sama dengan 0,2 D dan Y sama dengan 0,8 D pada saluran irigasi Mataram. Dan ini adalah pengukuran 3 titik pada Y sama dengan 0,2 D, Y sama dengan 0,4 D, dan Y sama dengan 0,8 D pada saluran irigasi Mataram. Data pengukuran laboratorium dengan data pengukuran lapangan tidak memperlihatkan adanya tren yang berbeda, baik untuk data pengukuran di tengah saluran maupun di tepi saluran. Untuk data pengukuran laboratorium sendiri, juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara data yang diperoleh pada aliran dengan atau tanpa angkutan sedimen dasar bed load. Sedangkan untuk data pengukuran lapangan, seperti diberikan pada gambar 1 sampai dengan 9, data yang diperoleh pada saluran dengan dinding pasangan batu kali maupun pada saluran dengan batu beton perlihatkan tren yang sama, baik untuk data di tengah saluran maupun di tepi saluran. Sub yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yang pertama, konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman atau depth average suspended sediment concentration dapat ditentukan dari konsentrasi sedimen suspensi rata-rata titik pada CY posisi Y sama dengan 0,4 D dari dasar saluran untuk titik atau pada Y sama dengan 0,2 D, 0,4 D, dan 0,8 D titik. Yang kedua, nilai faktor koreksi yang merupakan nilai perbandingan antara koreksi sedimen suspensi rata-rata kedalaman dengan konsentrasi sedimen rata-rata titik. Kesimpulan ketiga, konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman atau depth average suspended sediment concentration dapat ditentukan dari data konsentrasi sedimen suspensi rata-rata titik. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.